Baghdad pada masa kejayaan Khalifah Harun al-Rashid adalah kota yang tak pernah tidur. Jalan-jalan berhiaskan lampu minyak yang berkelip, pedagang memenuhi pasar dengan teriakan khas mereka, sementara para penyair, ulama, dan filsuf sering berdebat di sudut-sudut masjid maupun kafe. Semua orang tahu, Baghdad bukan hanya pusat ilmu dan peradaban, tapi juga pusat segala cerita aneh, kocak, dan menghibur. Namun, di balik kemegahan istana yang berdiri megah dengan kubah emas, ada seorang tokoh yang namanya lebih harum daripada wangi kasturi yang dibakar setiap sore. Ia bukan pejabat, bukan bangsawan, apalagi ulama besar. Ia hanyalah rakyat jelata yang cerdik, miskin, tapi jenaka. Dialah Abu Nawas. Bagi sebagian orang, Abu Nawas adalah tukang usil yang suka mempermainkan keadaan. Bagi yang lain, ia adalah seorang filsuf yang menyampaikan kebenaran dengan cara tak terduga. Namun bagi Raja Harun al-Rashid, Abu Nawas adalah campuran antara sahabat, musuh, sekaligus obat mujarab bagi kebosanannya. Karena hanya Abu Nawas yang mampu membuat raja tertawa hingga lupa urusan negara, lalu dalam sekejap membuat raja termenung dalam-dalam memikirkan makna kata-katanya. Dan inilah kisahnya kali ini. Sebuah cerita mustahil, absurd, tapi cerdas, yang kelak melegenda dan ditertawakan hingga berabad-abad kemudian. Hari itu, suasana istana terasa tegang. Para menteri duduk berjajar, wajah mereka serius, padahal biasanya sudah penuh senyum menjilat raja. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah muram. "Wahai para menteriku," ujar raja dengan nada jenuh, "aku bosan. Tiap hari yang kudengar adalah laporan pajak, pembangunan jembatan, dan kabar pedagang asing. Semua terlalu serius. Aku butuh hiburan, tapi yang lebih menantang daripada musik dan tari-tarian." Seorang menteri yang berkumis tebal membungkuk. "Paduka, ada satu cara, panggil saja Abu Nawas. Bukankah ia selalu bisa membuat Paduka tertawa?" Raja menyipitkan mata. "Tertawa saja tidak cukup. Aku ingin melihat dia gagal. Selama ini Abu Nawas selalu berhasil lolos dengan kepintarannya. Kali ini aku akan beri tugas yang mustahil." Maka raja pun mengutus pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas masuk dengan pakaian sederhana dan wajah polos. Ia membungkuk hormat, lalu berkata, "Salam untuk Paduka. Ada tugas apakah hingga hamba dipanggil ke istana?" Raja tersenyum licik. "Abu Nawas, aku punya misi khusus untukmu. Bukan sekadar teka-teki, bukan sekadar perdebatan. Aku ingin engkau menangkap seekor harimau hidup-hidup hanya dengan sebuah sendok." Seisi ruangan meledak dengan tawa para menteri. Ada yang sampai terbatuk karena terlalu keras tertawa. Mana bisa orang waras menangkap harimau pakai sendok?" seru salah satu menteri. Abu Nawas menggaruk kepala, pura-pura kebingungan. "Paduka yang mulia, hamba tidak salah dengar, bukan? Harimau dengan sendok?" "Betul," sahut raja dengan nada puas. "Kau punya waktu 7 hari. Kalau berhasil, aku beri hadiah emas sebanyak yang bisa kau bawa. Kalau gagal, hukuman menantimu." Abu Nawas menunduk hormat. "Baiklah, Paduka. Jika itu titah, maka hamba akan berusaha sebaik-baiknya." Para menteri terpingkal-pingkal melihat wajah serius Abu Nawas. Mereka sudah membayangkan ia akan mati konyol. Namun, bagi yang mengenal Abu Nawas, justru saat-saat seperti inilah akalnya bekerja paling cemerlang. Sepulang dari istana, Abu Nawas berjalan di pasar Baghdad sambil merenung. "Harimau dengan sendok, apa mungkin? Kalau aku benar-benar mencoba, habislah aku dimakan harimau. Tapi kalau aku menyerah, aku akan dihukum raja. Berarti aku harus menangkap bukan harimau,
tapi akal para penonton yang menunggu hasilnya. Ia lalu membeli sebuah sendok besar dari tukang logam, mengikatnya di pinggang seperti pedang, dan berjalan keliling pasar sambil berkata lantang, "Wahai orang-orang Baghdad, doakan aku, Abu Nawas, karena sebentar lagi aku akan menangkap harimau hanya dengan senjata ini." Orang-orang pasar berhenti sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Ada yang berkata, "Abu Nawas ini gila. Harimau mana bisa ditangkap pakai sendok? Tapi kalau dia yang melakukannya, entah-entah bisa saja." Kabar pun menyebar ke seluruh kota. Dalam sehari, cerita tentang Abu Nawas akan menangkap harimau dengan sendok sudah menjadi bahan obrolan di kedai kopi, di pasar, bahkan di masjid. Hari berikutnya, Abu Nawas berpura-pura bersiap untuk berburu. Ia membawa bekal, roti kering, air, dan tentu saja sendok besarnya. Ia sengaja melewati jalan-jalan ramai agar semakin banyak orang melihat. "Lihat, Abu Nawas benar-benar mau melakukannya," seru seorang pedagang. "Aku bertaruh dia akan lari begitu bertemu harimau," kata yang lain. Abu Nawas hanya tersenyum. Dalam hatinya ia berkata, "Semakin banyak saksi, semakin heboh cerita ini di istana nanti." Ia pergi ke pinggiran hutan, tempat kabarnya ada harimau sering terlihat. Orang-orang mengikuti dari kejauhan, penasaran apakah benar Abu Nawas akan melawan harimau dengan sendok. Saat sampai di hutan, Abu Nawas duduk di batu besar, membuka bekalnya, lalu berkata keras-keras seolah berbicara dengan hutan. "Wahai harimau, kalau engkau berani, keluarlah. Aku sudah siap dengan sendokku ini." Orang-orang yang mengintip dari kejauhan tertawa ngakak, sambil berbisik, "Dia benar-benar menantang harimau pakai sendok. Gila, hahaha." Namun, tentu saja tak ada harimau yang muncul. Abu Nawas hanya makan roti, minum air, lalu tertidur siang di bawah pohon. Ketika bangun, ia pulang dengan wajah letih, seolah habis berjuang keras. Ia sengaja berjalan pelan melewati kerumunan orang yang menunggu di gerbang kota. "Apa kau berhasil menangkap harimau?" tanya mereka. Abu Nawas hanya mengangkat sendoknya dan berkata misterius, "Harimau itu licik, tapi aku lebih licik." Hari keempat, Abu Nawas kembali ke hutan. Kali ini ia membawa sesuatu yang lebih aneh. Seekor kucing belang milik tetangganya yang gemuk dan malas. Kucing itu diikat dengan tali rotan, dan di kepalanya dipakaikan surban kecil dari kain bekas. Abu Nawas menepuk dadanya dan berkata keras-keras di depan orang-orang yang mengikuti, "Lihatlah, aku berhasil menangkap seekor harimau dengan sendokku ini." Orang-orang terbelalak. "Abu Nawas, itu kucing kampung," seru seorang pedagang. Abu Nawas menjawab santai, "Jangan berisik. Kalau kau sebut ia kucing, ia bisa marah dan berubah menjadi harimau sungguhan. Lebih baik kita diam-diam saja." Kerumunan pun tertawa terpingkal-pingkal. Namun ada juga yang berbisik, "Dia ini memang gila, tapi kok bisa masuk akal juga ya?" Abu Nawas lalu mengikat kucing itu di keranjang bambu, menutupnya dengan kain, dan berkata, "Sekarang aku akan membawanya ke istana, agar paduka raja sendiri yang melihat harimau tangkapanku." Kabar bahwa Abu Nawas berhasil membawa harimau dengan sendok segera sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Para menteri tak sabar menunggu. Mereka yakin Abu Nawas hanya membuat lelucon. Ketika Abu Nawas masuk ke aula istana dengan wajah serius, semua mata tertuju pada keranjang bambu yang ia bawa. Raja mengangkat alis. "Abu Nawas, apakah itu harimau yang kau tangkap dengan sendok?" Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas membungkuk. "Benar, Paduka. Inilah harimau yang paling berbahaya di seluruh hutan Baghdad."
dan saya tangkap hanya dengan sendok ini." Para menteri cekikikan. "Baiklah," kata raja, "buka dan tunjukkan pada kami." Abu Nawas perlahan membuka tutup keranjang, dan muncullah seekor kucing belang gemuk dengan surban kecil di kepalanya. Seisi ruangan langsung meledak dengan tawa. "Abu Nawas, itu kucing!" teriak para menteri sambil terpingkal. Namun Abu Nawas tetap tenang. "Paduka Raja, jangan terkecoh. Memang tampaknya kucing, tapi sesungguhnya inilah harimau yang saya tangkap. Karena setiap hewan buas, bila dipelihara dan dipakaikan pakaian manusia, bisa tampak jinak seperti kucing." Raja menahan tawanya, mencoba tampak serius. "Abu Nawas, kau pikir aku bisa tertipu dengan kucing gemuk ini?" Abu Nawas menjawab, "Paduka, bukankah lebih sering manusia yang menjadi harimau bagi sesamanya? Mereka makan harta rakyat, mencakar yang lemah, dan bersembunyi di balik pakaian kebangsawanan. Maka saya bawakan Paduka contoh harimau yang sudah saya jinakkan." Semua menteri langsung terdiam. Mereka merasa sindiran itu ditujukan pada mereka. Raja terbahak-bahak sampai hampir jatuh dari singgasananya. "Abu Nawas, engkau benar-benar gila, tapi jawabanmu membuatku puas. Aku harus akui, kau berhasil lagi." Meski raja tertawa, para menteri merasa malu besar. Mereka iri karena Abu Nawas selalu menang. Salah satu menteri berbisik pada yang lain, "Kita tidak bisa membiarkan Abu Nawas selalu membuat kita terlihat bodoh. Kita harus menjebaknya." Maka mereka menghadap raja dan berkata, "Paduka, memang Abu Nawas licik. Tapi bagaimana bisa ia menangkap harimau tanpa luka, tanpa darah, hanya dengan sendok? Hamba curiga Abu Nawas hanya berbohong." Raja mengangkat alis. "Lalu apa yang kalian usulkan?" Seorang menteri menjawab, "Ujilah lagi dia, Paduka. Suruh dia membuat harimau itu mengaum di depan istana. Kalau tidak, berarti ia menipu Paduka." Raja menyeringai, "Ide bagus. Abu Nawas, dengar titahku. Besok kau harus membuat harimau itu mengaum keras di depan semua orang. Kalau tidak, aku akan menghukummu." Abu Nawas menunduk, wajahnya serius. "Baiklah, Paduka. Besok hamba akan datang dengan auman harimau yang akan membuat seluruh Baghdad gemetar." Para menteri tersenyum licik, yakin kali ini Abu Nawas tak bisa lolos keesokan harinya. Istana penuh sesak. Para menteri, pengawal, pedagang, bahkan rakyat jelata berbondong-bondong ingin menyaksikan harimau Abu Nawas yang katanya akan mengaum di depan halayak. Raja duduk di singgasananya dengan wajah penasaran. "Abu Nawas, mana auman harimau yang kau janjikan?" Abu Nawas maju dengan percaya diri, membawa keranjang berisi kucing belangnya. Ia membuka keranjang, dan kucing itu hanya mengeong pelan. "Mem!" Seluruh ruangan langsung terbahak. "Abu Nawas, ini bukan auman, ini suara kucing lapar," cibir para menteri. Namun Abu Nawas tak panik. Ia mengeluarkan sendoknya, mengetuk lantai dengan keras, lalu berseru, "Dengarkan baik-baik, Paduka. Beginilah auman harimau yang paling menakutkan." Ia pun menirukan suara harimau dengan dramatis. Grararrrrr. Suara Abu Nawas menggema di seluruh aula. Beberapa pengawal kaget, sampai hampir menjatuhkan tombaknya. Kucingnya pun kaget, meloncat keluar, membuat orang-orang berteriak dan berlari karena mengira itu benar-benar harimau lepas. Raja sampai terpingkal-pingkal. "Abu Nawas, kau benar-benar licik. Jadi kau sendiri yang menjadi harimau itu?" Abu Nawas menjawab santai, "Benar, Paduka. Bukankah titah Paduka hanyalah agar harimau itu mengaum?
tidak pernah disebut bahwa harus harimau yang di dalam keranjang. Maka hamba sendiri yang mengumumkan suaranya. Seisi istana kembali pecah dengan tawa. Para menteri gigit jari, wajah mereka memerah menahan malu walau terhibur. Raja belum puas. Ia berkata, "Abu Nawas, engkau memang pintar mengelabui. Tapi aku ingin kau tunjukkan harimau yang sesungguhnya. Aku ingin melihat apa maksudmu membawa kucing itu ke hadapanku." Abu Nawas tersenyum. Ia berdiri di tengah aula dan berkata lantang, "Paduka Raja, sesungguhnya harimau yang paling berbahaya bukan di hutan, bukan di gua, tapi ada di dalam hati manusia." Semua orang terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Ketika manusia rakus, ia mencakar saudaranya. Ketika ia serakah, ia melahap rezeki orang lain. Ketika ia marah, ia mengaum lebih keras dari hewan buas. Itulah harimau sejati yang sering bersembunyi di balik jubah kehormatan." Para menteri tertegun. Beberapa menunduk karena merasa sindiran itu tepat sasaran. Raja mengelus janggutnya, lalu tertawa pelan. "Ha, Abu Nawas, engkau benar-benar membuat semua orang berkaca. Harimau yang kau tangkap ternyata adalah sifat manusia sendiri." Walau rakyat dan raja kagum, para menteri semakin iri. Mereka berkumpul diam-diam di ruang rahasia. "Kita harus jatuhkan Abu Nawas. Kalau tidak, setiap hari kita akan jadi bahan tertawaan." Salah satu menteri usul, "Bagaimana kalau kita laporkan bahwa Abu Nawas mencuri kucing dari tetangganya dan mengaku itu harimau? Kita katakan ia menipu rakyat dan mempermalukan istana." Semua setuju, lalu mereka menghadap raja dengan wajah sok serius. "Paduka, Abu Nawas memang lucu, tapi hamba yakin dia telah menipu Baginda. Ia hanya membawa kucing biasa. Rakyat bisa mengira istana mudah dibodohi." Raja hampir termakan hasutan itu, tapi sebelum ia berbicara, Abu Nawas menunduk dan berkata, "Paduka, izinkan saya bertanya, siapa yang lebih bodoh? Orang yang membeli janji kosong atau orang yang menjualnya? Siapa yang lebih memalukan, seekor kucing yang disangka harimau, atau menteri yang pura-pura berani tapi takut pada rakyatnya sendiri?" Ruangan mendadak hening. Para menteri terdiam, wajah mereka merah padam. Raja meledak dengan tawa. "Cukup. Kali ini Abu Nawas lagi-lagi benar. Harimau yang sebenarnya bukan ada di keranjang, tapi ada di dalam iri hati kalian." Akhirnya raja memutuskan untuk menghadiahkan Abu Nawas emas dan kebebasan dari segala hukuman. "Abu Nawas, engkau tidak hanya membuatku tertawa, tapi juga membuatku belajar. Engkau telah menangkap harimau yang lebih ganas daripada hewan di hutan, keserakahan, kebodohan, dan iri hati manusia." Rakyat Baghdad pun mendengar kisah ini, dan pasar kembali gempar. "Apa kau dengar? Abu Nawas menangkap harimau dengan sendok. Bukan harimau, tapi kucing. Bukan kucing, tapi sifat manusia sendiri." Cerita itu menyebar ke seluruh negeri. Anak-anak menirukan auman Abu Nawas, pedagang menjadikannya bahan candaan, bahkan ulama pun mengutipnya di mimbar untuk mengingatkan jamaah agar tidak menjadi harimau bagi sesamanya. Dan sejak saat itu, Baghdad tak hanya dikenal sebagai pusat ilmu dan perdagangan, tapi juga sebagai negeri yang selalu tertawa oleh kecerdikan Abu Nawas.